Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Untuk kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai materi proses costing, penambahan bahan di departemen lanjutan. Untuk referensi yang saya gunakan masih memakai buku akuntansi biaya karangan Agus Purwaji dan kawan-kawan, penerbit Salemba 4. Untuk yang penambahan bahan di departemen lanjutan itu akan ada dua kemungkinannya. Apakah yang pertama itu apakah tambahan bahan di departemen lanjutan itu tidak menambah jumlah unit produk yang dihasilkan, ataukah tambahan bahan di departemen lanjutan itu dapat menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Yang pertama adalah tambahan bahan di departemen lanjutan tidak menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Jadi maksudnya itu adalah penambahan bahan di departemen lanjutan tidak mempengaruhi biaya per unit yang diterima dari departemen sebelumnya. Karena jumlah unit sebagai dasar perhitungan itu dia tetap atau tidak berubah. Ya, jadi penambahan bahan tersebut hanya akan mempengaruhi atau menambah biaya per unit di departemen yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah apabila tambahan bahan di departemen lanjutan itu dapat menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Jadi artinya kalau dia menambah bahan baku di departemen lanjutan, kemudian jumlah unit produknya itu bertambah, itu akan mempengaruhi biaya produk. Sehingga perlu ada penyesuaian atas biaya per unit yang diperoleh dari departemen sebelumnya, karena jumlah unit produk yang dijadikan dasar perhitungan itu dia akan bertambah. Ya, sehingga akan berdampak pada biaya per unit yang diperoleh dari departemen sebelumnya, di mana biaya per unitnya itu menjadi lebih kecil. Sementara penambahan bahan di departemen lanjutan yang menambah jumlah unit produk itu akan mengakibatkan biaya per unit di departemen yang bersangkutan akan menjadi lebih besar. Nanti ini masing-masing akan terlihat ya di laporan biaya pokok produksinya gitu ya. Akan terlihat perbedaan antara apabila tambahan bahan itu menambah jumlah unit produk atau tidak. Jadi kita akan bahas satu-satu contoh latihan soal untuk tambahan bahan yang tidak menambah jumlah unit produk dan juga tambahan bahan yang menambah jumlah unit produk ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan contoh soal. Ini soalnya ada dari buku di halaman 116. Ini bisa kalian lihat di halaman 116 ya. Untuk penambahan bahan di departemen lanjutan tidak menambah unit produk yang dihasilkan. Di sini kalau kita lihat soalnya adalah ada PT Samudra Maju Industries ya. Perusahaan di bidang industri pengolahan tepung udang, ada dua departemennya, departemen pengupasan dan departemen penepungan. Ya, ini ada keterangannya. Oke, ada dua departemennya, pengupasan dan penepungan. Maka seperti biasa kalau saya akan menjelaskan laporan biaya produksinya terlebih dahulu, baru kita masuk ke penjurnalan. Ya, untuk PT Samudra Maju Industries, laporan biaya pokok produksinya ya, ada departemen pengupasan ya, masih sama formatnya ya, formatnya dulu dibuat ya. Oke. Kemudian di sini ada soalnya ya, departemen pengupasan dan penepungan. Oke. Produk masuk proses ya di departemen pengupasan, berarti yang masuk adalah yang ini ya, 20.852.160. Kemudian produk yang ditransfer ke departemen penepungan, ya ini sudah ada keterangannya ditransfer. Ini tinggal kita tuliskan di sini. Kemudian produk akhirnya ya untuk di departemen pengupasan adalah ini 1042608 dengan penyelesaiannya 100% biaya bahan, biaya konversi 75% ya, tinggal kita pindahkan juga. Sehingga hasilnya di sini balance ya antara yang masuk proses dengan ditransfer dan persediaan akhir. Yang nomor 2 lanjut ke pembebanan biaya, masih sama ya, ada elemen biaya, total biaya, unit ekivalen dan biaya per unit. Untuk total biayanya tinggal kita pindahkan ya dari data yang di sini, kita pindahkan ke sini. Satu-satu ya, kita pindahkan.
Oke, dapatlah total biayanya sama ya. Kemudian untuk unit ekivalen seperti biasa ini kita pindahkan ke sini ya, yang ditransfernya. Kemudian ada yang persediaan akhirnya ya. Nah, untuk biaya konversi dia 75%, maka untuk biaya tenaga kerja dan BOP harus dikalikan dengan 75%. Karena sekali lagi konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead. Ini kita jumlahkan ya. Dijumlahkan ya, kita cek. Nah, ini dengan jumlahnya ya. Kemudian untuk biaya per unitnya adalah total biaya dibagi dengan unit ekivalen. Ya, dapatlah ini. Biasanya kalau pakai Excel itu dia akan relatif sama nanti ya. Ini totalnya kita peroleh ya, 431. Masuk ke yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Yang pertama, produk yang ditransfer ke departemen penepungan. Yang ditransfer berapa? Ini ya, unitnya ini. Tapi untuk biayanya kita kalikan dengan total yang sudah kalian peroleh. Oke. Ya, kita tulis di sini. Unitnya 19.809.552. Harga biaya per unitnya adalah 431, totalnya adalah 85379169112. Untuk program proses akhir nih ya, kita pindahkan ke sini nilainya 1042608. Dengan tingkat penyelesaiannya biaya bahan sudah 100%, konversi 75%. Oke, kemudian isinya adalah biaya per unit ya. Ini baru kolom terakhir adalah kolom perkaliannya. Ya, kita cek. Ini kali ini. Oke, kita jumlahkan sehingga diperoleh total ini, total dari ini. Ya, hasilnya sama dengan ini. Sama ya. Itu untuk laporan biaya pokok produksi. Nah, kita lanjutkan langsung dengan jurnal ya. Untuk penjualannya di sini kita pakainya per departemen dan memang dia juga tidak ada keterangan lengkapnya, makanya di sini hanya ada 5 jurnal ya. Yang pertama adalah sama pemakaian bahan di departemen pengupasan. Pemakaian bahan berarti kita lihat yang pemakaian bahan yang ini. Nilainya ini ya. PDP biaya bahan departemen pengupasan, kemudian dengan persediaan bahan. Nilainya yang ini 5254 ya. Kemudian selanjutnya adalah pembebanan tenaga kerja. Nilainya yang ini ya, di departemen pengupasan. Jurnalnya masih sama ya, pembebanan biaya gaji berarti pembebanan tenaga kerja berarti kreditnya biaya gaji dan upah. Nilainya ambil dari sini. Ya. Kemudian kalau kita mau bayar, tinggal di sini debitnya biaya gaji dan upah, kreditnya adalah kas. Oke, selanjutnya adalah pembebanan BOP di departemen pengupasan. Kita pakai yang ini ya. Oke. Ya, sini nilainya sudah dapat ya. Oke, nah udah. Kalau sebelumnya itu kan nanti kalian ada BOP aktualnya gitu ya, kemudian ada selisih BOP apply dengan BOP aktual, kemudian menutup selisihnya. Tapi untuk di sini adalah tidak diinformasikan berapa BOP aktualnya, maka tidak perlu kita cari gitu ya. Dan untuk contoh penjualannya sudah ada di kasus sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah mengakui produk jadinya. Nah, untuk produk yang ditransfer ke departemen penepungan ya, nih nilainya pasti yang ini nih di sini ya. Nah, nilai ini yang ditransfer ke departemen penepungan.
Nah, kemudian terdiri dari apa aja? Oh, terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan BOP. Ya, unitnya sama, biaya per unitnya dikalikan dengan masing-masing ini. Oke, itu sudah jelas ya. Ini kalau kita lihat jumlahnya sama, balance ya. Yang kelima adalah persediaan produk dalam proses akhir. Di departemen pengupasan, sama seperti tadi jurnalnya ya, berarti kita mau mengaku yang ini, yang di bawah ini. Berarti untuk yang persediaannya ini adalah 402707340. Terdiri dari apa saja? Ada BB, BTK, dan BOP. Ya, unitnya pakai yang ini, biaya per unitnya pakai yang ini. Sudah jelas di sini ya keterangannya ya. Perhitungannya dapat dari mana? Oke, dapat. Nah, ini penjurnalan ini ya yang ada di departemen pengupasan. Ya, sementara ini dulu tidak perlu pakai yang penyesuaian BOP tadi karena memang datanya tidak ada. Oke, ini departemen pengupasan. Kita lanjutkan dengan departemen penepungan, departemen kedua ya. Jika dia pindah ke departemen penepungan, oke, kalian buat formatnya dulu ya. Kemudian adalah di sini ada soalnya produk masuk proses dari departemen pengupasan. Nah, ini berarti ya sebenarnya di sini juga ada sini datanya. Ini ya. Ya, tapi kita bisa lihat dari yang sini ya, ditransfer ke penepungan. Jadi harus sama dengan ini yang pasti ya. Jadi nilainya segini. Kemudian dia ada tambahan bahan ya, kalau kalian baca di sini ya, ada tambahan bahan ya. Tapi dia tidak menambah unit produk. Maka di sini 0. Ya, sehingga totalnya adalah sama. Oke, untuk produk yang ditransfer ke gudang produk jadi yang mana? Nih, 18620. Ya, kita tulis dulu. Kemudian persediaan akhirnya berapa? 1184 ini. Ya, persediaan akhirnya. Kemudian kita jumlahkan hasilnya sama dan harus sama. Ya. Kemudian lanjut ke pembebanan biayanya. Ya, untuk yang pertama adalah karena ini departemen kedua ya, maka akan ada biaya departemen sebelumnya. Ya, dapat tema total biayanya ini dari sini. Nih ya. Nih. Nanti tadi nilainya tadi itu ya, sama seperti yang tadi ya. Unit ekivalennya berapa? 19 tadi itu ya. Oke. Biaya per unitnya 431. Dapat dari mana? Dari yang sebelumnya. Nih. Oke. Nah, untuk tambahan biaya di departemen penepungannya ini tinggal kalian pindahkan aja. Ini pindahkan ke sini. Ya. Kalau dipindahkan ini hasilnya pindahkan ya, kita totalkan dapatlah sini. Ya. Kemudian unit ekivalennya kita yang ini. Jangan lupa ya, nih. Oke, kita pindahkan ke sini. Ya. Ditambah dengan persediaan akhirnya ya. Kalau untuk biaya bahan dia 100%, kalau untuk biaya konversi 50%. Jadi ingat ya, ininya dikalikan dengan 50%. Nih ya, ini kali 50%. Oke, itu untuk biaya konversi. Sehingga kita totalkan dapatlah sini. Ya. Ini dapatnya total. Nih, totalnya tambah totalnya. Oke, kita punya total biaya, kita punya unit ekivalen, kita bisa cari berapa biaya per unitnya. Ya, tinggal dibagi ya. Nanti kita cek ini sama dengan total biayanya dibagi dengan unit ekivalen. Oke, kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya yang mana? Semuanya. Dari yang biaya transfer departemen sebelumnya ditambah dengan biaya yang terjadi di departemen yang bersangkutan. Oke. Lanjut ke pertanggungjawaban biaya untuk produk yang ditransfer ke gudang produk jadi.
Yang ditransfer berapa nilainya? Nih ya. Pakai harganya yang ini. Oke. Ini unitnya harga ini. Kemudian kita hitung hasilnya. Ya. Kita lanjut ke persediaan akhirnya. Ya. Ini kita pindahkan ya. Persediaan akhir kan ini. Ini kita pindahkan ke sini. Ya. Oke, kita pindahkan semua. Kemudian ada persentase penyelesaiannya. Kalau departemen sebelumnya 100%, biaya bahan juga sesuai dengan keterangan 100%, untuk biaya konversi 50%. Nah, biaya per unitnya, ini kita pakai yang ini ya. Biaya bahan yang ini. Biaya bahan 40, tenaga kerja 14, BOP-nya 88. Kalau kita kalikan adalah dapat nih. Ya, dikalikan semua. Ya, setelah dikalikan kemudian kita jumlahkan. Ya, ini kita jumlahkan juga. Ini maka hasilnya sama persis ya. Nah, ini dapat dari mana? Dijumlahkan. Oke, itu untuk laporan biaya pokok produksi di Departemen Penepungan. Paham ya? Nah, selanjutnya untuk jurnalnya. Ya. Penjurnalannya sama seperti di Departemen Pengupasan ya. Dia tidak ada informasi tambahan, jadi maka jurnalnya hanya ada 5, sama persis seperti tadi. Yang pertama kita mulai dengan pemakaian bahan, ya, jurnalnya juga sama, PDP, biaya bahan. Departemen Penepungan, bedanya cuma departemennya aja ya. Nilainya pakai yang mana? Yang nih. Nilai yang ada di soal tadi, ya. Oke, selanjutnya adalah yang BTK. Sama ya. Nilainya kita pakai yang mana? Yang ini. 269. Ya. Kemudian untuk BOP Departemen Penepungan kita pakai nilai yang ini. Ya. Selanjutnya adalah untuk persediaan produk jadi ya, atau persediaan ditransfer ke produk jadi ya. Sini nilainya yang mana? Nih, ini yang ditransfer ke produk jadi. Ya. Terdiri dari apa aja? Ada 4 ya. Ada yang dari departemen sebelumnya, ada bahan baku, ada BTK, dan ada BOP. Untuk unitnya semua sama, pakai yang 18, 6, 29, 78. Untuk biaya per unitnya pakai yang tadi elemen biaya kedua. Ya. Kalau dari Departemen Pengupasan ke Departemen Penepungan kita pakai Rp431. Untuk biaya bahan kita pakai Rp40. Untuk BTK Rp14. Untuk penepungan Rp88. Maka masing-masing ini ada hasilnya. Kalau dijumlahkan hasilnya sama atau balance, ya. Oke, yang kelima adalah persediaan produk dalam proses akhir ya. Di sini masih sama jurnalnya. Kalau persediaan akhir berarti nilai ini yang mau kita jurnal ya. Berarti di sini pasti 620 dulu. Ya. Terdiri dari biaya Departemen Pengupasan ke Penepungan, biaya bahan. Nah, ya dapatnya jadi 1 ini dikali dengan 431. Jadi sebenarnya angka ini tinggal kalian pindahkan ke sini. Makanya kalau saya lebih prefer menyusun laporan biaya pokok produksi terlebih dahulu baru membuat jurnal umumnya. Gitu ya. Oke. Itu tadi untuk Departemen Penepungan ya. Itu untuk contoh soal penambahan bahan tetapi tidak menambah unit produk. Oke, saya akan lanjutkan ya untuk yang terakhir dari bab 4 ini ya. Penambahan bahan di departemen lanjutan yang menambah unit produk yang dihasilkan ya. Jadi ini bagian yang ketiga. Contoh soalnya mulai dari halaman 122 ya. Di sini ada
soal dari PT Harum Indotama yang bergerak dalam bidang jamu kosmetika tradisional. Ya, salah satunya adalah menghasilkan produk sampo. Ya, ada 2 departemennya, ada departemen pengolahan, ada departemen pengemasan. Ya, ini keterangannya. Ya, oke, di sini kalau kalian lihat ya ada tambahan unit produk karena adanya penambahan bahan. Nah, jadi nanti untuk di pengemasannya hati-hati ya, agak berbeda dari yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke departemen pengolahan ya. Di sini seperti biasa formatnya sudah diberikan ya. Untuk soalnya juga di sini saya sudah lampirkan ya. Yang pertama adalah departemen pengolahan ya, schedule produksinya, produk masuk proses ya. Produk masuk prosesnya itu di sini ya sudah ada keterangannya, jumlah unit yang dimulai di departemen pengolahan. Tinggal kita masukkan saja. Kita pindahkan angkanya ya, kita tuliskan. Kemudian yang kedua adalah produk yang ditransfer ke departemen pengemasan. Di sini ada keterangannya berapa yang ditransfer ke pengemasan. Nih ya. Oke. 1330 ya. Kemudian produk dalam akhirnya nih 14168. Ya. Kalau di total jumlahnya menjadi 1344788. Sama ya. Oke, kita masuk ke yang kedua, pembebanan biaya. Untuk elemen biayanya ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik sama seperti sebelumnya. Tinggal kita pindahkan angka yang di sini ya, untuk departemen pengolahan di sini kita pindahkan ke sini. Oke, untuk biaya bahannya ya, kemudian lanjut biaya tenaga kerja, kemudian lanjut BOP-nya. Setelah itu kalian jumlahkan. Oke. Untuk unit ekuivalen sama yang di sini kita pindahkan ke sini dulu. Ya, 1,330,620. Sama semua kita pindahkan ya. Kemudian untuk persediaan akhir ya, kita lihat keterangannya, biaya bahannya sudah 100%, biaya konversinya 75%. Maka di sini untuk biaya bahan 100%, untuk biaya tenaga kerja itu 14.168 kali 75% dapat. Kemudian kita jumlahkan ya, ini kita jumlahkan nih ya, kita lihat ini hasil penjumlahan ini ya. Oke, kita punya total biaya, punya unit ekuivalen, kita bisa cari berapa biaya per unitnya ya, tinggal dibagi ya. Kalau kita lihat dapatnya adalah total biaya dibagi dengan unit ekuivalen, masih sama seperti tadi ya, jadi nggak terlalu sulit memang. Kita jumlahkan, yang penting kalian paham itu angkanya dari mana. Masalah format nanti kalau kalian sering mengerjakan latihan pasti akan hafal sendiri ya. Sudah dapat totalnya. Oke, kita lanjut ke pertanggungjawaban biaya ya. Produk yang ditransfer ke gudang produk jadi ya, berapa? Nih, 1,330,620. Pakai harga yang mana? Harganya yang ini. Seperti tadi ya. Oke, udah mulai paham ya, udah mulai bisa mengerjakan. Di sini unitnya ya, di sini biaya per unit ya. Kita kalikan, dapatlah nilainya sekian. Oke. Kemudian masuk ke produk dalam proses akhir, nilai yang ini kita pindahkan ke sini. Ya, semua nilainya sama untuk bahan, tenaga kerja, dan BOP. Kemudian pindahkan persentase penyelesaiannya. Biaya bahan 100%, biaya konversi 75%, ya. Biaya konversi 75%. Kemudian harga per unitnya ini kita pindahkan ke sini. Ya, udah lebih cepat dan lebih mudah ya, karena kalian sudah paham, saya harap. Kemudian di sini tinggal kalian kali unitnya kali persentase penyelesaian kali biaya per unitnya. Dapatlah sekian. Ya. Kalau kita lihat ini dapat dari mana? Nah, ini unit kali persentase penyelesaian kali biaya per unit. Oke. Ini kita total dapatlah nih. Ya. Ini kita total. Ya. Kemudian kalau di total hasilnya sama. Ya, pasti sama ya. Oke. Nah,
Kemudian kita lanjut ke penjurnalan dulu ya. Dia sama seperti yang tadi ya. Memang tidak banyak tersedia informasinya ya untuk mempermudah pemahaman. Jadi jurnalnya juga hanya ada 5 ya. Kita mulai dengan pemakaian bahan. Tadi pemakaian bahan berarti kita pakai yang ini angkanya ya. Jurnalnya juga masih sama ya. PDP biaya bahan Departemen Pengolahan pada persediaan bahan, angkanya yang ini. Kalau tenaga kerja angkanya yang ini, kalau BOP yang ini ya. Untuk tenaga kerja PDP BTK Departemen Pengolahan pada biaya gaji dan upah, angkanya kita pakai angka ini ya. Angkanya ini ya. Kalau kita mau bayar biaya gaji dan upahnya debit, kreditnya kas ya. Nih ya. Kemudian untuk yang ketiga BOP kita pakai angka yang ini ya. Kemudian ini kita pindahkan ke sini ya. Kemudian yang keempat adalah produk jadi ya. Jurnalnya sebenarnya masih sama ya. Ya, kalau kalian sering mengerjakan itu nanti dia akan hafal sendiri ya. DP Departemen Pengolahan ke Departemen Pengemasan. Kita pakai angka yang mana? Coba tadi ingat gak angkanya yang mana? Angkanya adalah yang kita transfer ke, ini bukan ke produk jadi ya, tapi ke Departemen, saya rubah dulu, ke Departemen Pengemasan. Oke. Nilainya adalah ini ya, ini yang total kita pindahkan. Berarti untuk yang terdiri dari ada bahan, BTK dan BOP. Nilainya kita pakai yang sini biaya per unitnya, untuk unitnya kita pakai yang ini ya. Nanti bisa kalian cek ya, ini perhitungannya adalah nih dikali ini, atau boleh ini kali ini, sama aja ya. Yang penting nilainya sama, 1330620. Biayanya pakai yang ini ya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya menjadi sama atau balance. Oke, jurnal yang terakhir adalah untuk persediaan akhir ya. Sama seperti tadi kita akan menjurnal yang ini ya. Maka untuk yang debitnya adalah nilainya 22, 420, 860. Itu terdiri dari BB bahan, BTK dan BOP. Ya, ini kita angkanya berarti nilainya pakai yang ini, unitnya persediaan dikalikan dengan persentase penyelesaiannya dikalikan dengan biaya per unitnya, dapatlah ini. Kalau kita katakan hasilnya balance. Oke, ini untuk jurnal di departemen pertama ya, departemen pertama. Oke, kita lanjutkan untuk PT Harum Indotama di departemen pengemasan ya. Departemen pengemasan ini merupakan departemen kedua ya. Ini untuk soalnya ya. Nah, tadi ini kan dia merupakan contoh penambahan bahan yang menambah unit produk ya. Jadi perhatikan untuk di departemen pengemasan ini dia ada tambahan unit produk ya. Karena terjadi penambahan bahan ya. Maka hati-hati nanti ya, kita lihat perbedaannya. Yang pertama adalah kita masuk ke produk, masuk proses dari departemen sebelumnya, departemen pengolahan. Nilainya berapa? Nah, tadi yang saya bilang ya, dia harus sama seperti yang di sini ya, yang ditransfer ke departemen pengemasan ya. Oke. Nah, tapi ada yang berbeda di sini. Ada tambahan produk ya, nih. Ya, ini saya kasih tanda ya. Ada tambahan produk karena penambahan bahan. Ya, nilainya berapa? Nilainya adalah ini 466790, tinggal kalian pindahkan sehingga totalnya adalah menjadi 1797410. Oke. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah bukan terakhir ya. Ini produk yang ditransfer ke gudang produk jadi, ada berapa? Nih 1780084 ya. Kalian pindahkan. Kemudian produk dalam proses akhirnya di departemen pengemasan ada 17362. Kalau dijumlahkan hasilnya sama.
ya. Oke, 1797410. Oke, kita masuk ke pembebanan biaya. Ya, ini kayaknya agak kecil nih, oke. Nah, pembebanan biaya ya. Ini untuk elemen biaya seperti biasa ya. Karena dia ini departemen kedua, maka akan ada elemen biaya dari departemen sebelumnya, departemen pengolahan ke departemen pengemasan. Total biayanya dapat dari mana? Ya, dari yang ini tadi ya. Nih, ini dipindahkan ke departemen pengemasan. Kita tuliskan di sini. Ya. Unitnya berapa tadi? Unit ekivalennya adalah 1330620. Ya, nih. Oke. Biaya per unitnya berapa? Tadi 1675. Ya. Nih. Oke. Nah, perhatikan di sini dia ada yang dibilang penyesuaian. Kenapa? Karena ada penambahan unit. Apakah ada penambahan biaya? Tidak ada. Ya, yang ada hanya penambahan unit. Penambahannya berapa? Tadi 466790. Ya. Berarti ini kalau kita jumlahkan ya, total biayanya segini, total unitnya adalah segini. Nah, tapi kan ini dia tidak punya biaya ya. Jadi kita harus cari nih, dengan adanya penambahan unit ya, dengan biayanya yang tetap, maka biaya per unitnya ini akan berubah, bukan lagi 1675. Nah, caranya gimana? Jadi ini tinggal kita cari aja nih. Untuk dapat biaya per unitnya adalah sama dengan 2228788500 dibagi dengan 1797410 ya, di sini. Dapatlah segini. Maka dengan kata lain kita tambahkan di sini, kita kasih keterangan ini ada minusnya. Dapatnya dari mana? Ya ini dikurangi dengan ini aja. Ya. Ini tandanya saya kasih merah ya. Nah, artinya minus. Ya, jadi biaya per unitnya itu sekarang berubah, bukan lagi 1675 tapi 1240. Ya. Kemudian untuk biaya bahannya ini sama ya. Ini kita pindahkan dari yang di sini, ini departemen pengemasan ya. Kita bawa turun sedikit, departemen pengemasan ya. Maka di sini kita pindahkan ini ya. Sampai BOP-nya kita pindahkan juga sehingga totalnya dapatlah 4113777216. Unit ekivalen sama, ini kita pindahkan ke sini. Ya, satu-satu. Kemudian produk dalam proses akhirnya juga, tapi perhatikan untuk penyelesaiannya, persentase penyelesaian. Biaya bahan 100% semuanya, tapi kalau biaya konversi berarti ini dikali 50%. Ya. Biaya konversi 17362 kali 50%. Ya, kemudian ini kita jumlahkan ya. Oke, kita cek dapatnya dari mana. Ini penjumlahan dari ini tambah ini. Oke. Kemudian seperti biasa kita punya total biaya, kita punya unit ekivalen, maka kita bisa cari biaya per unit ya. Tinggal dibagi ya. Kita cek dapatnya dari total biaya dibagi dengan unit ekivalen. Ya, ini kita jumlahkan dapat totalnya. Oke. Yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Ya. Untuk produk ini transfer ke gudang produk jadi, yang mana nilainya? Nilainya untuk unit adalah yang ini. Tapi untuk nilai biayanya kita pakai yang total ini. Ya, ini total dari ini ya. 1240 tambah 786 tambah 103 tambah 161. Jadi bukan pakai 1675 lagi ya, karena kita sudah ada penambahan bahan, maka kita pakai yang ini. Penambahan bahan yang akan merubah unit produksi. Oke, di sini jadinya 1780 yang ini ya, 048 dikali dengan 2290. Oke, kita tuliskan di sini sehingga hasilnya sini 4076310019. Ya. Nah, untuk di sini ya, dia ada 4 ya. Ada biaya departemen pengolahan ke pengemasan, biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk nilainya yang di sini kita pindahkan semua ke sini. Ya, sama. Kemudian ini persentase penyelesaiannya. Kalau untuk
departemen sebelumnya 100%, biaya bahan 100%, biaya konversi berapa? 50%. Ya, 50%. Sehingga dapatlah di sini, ini kita pindahkan dulu biaya per unitnya sini ya. Biaya per unitnya kita pindahkan, ini kemudian perkaliannya. Kita cek dapat dari mana? 17.362 kali persentase penyelesaian kali biaya per unit. Oke, sama untuk semuanya kita total. Ya, sehingga ini kalau kita total ini, nah, ya sama ya. Ini harus sama dengan total biaya di elemen biaya. Oke, itu laporan biaya pokok produksi untuk departemen pengemasan. Sekarang seperti biasa kita lanjut ke penjurnalannya ya. Untuk penjurnalan ya masih sama seperti departemen sebelumnya. Informasinya tidak terlalu banyak sehingga hanya ada 5 jurnal. Ini 5 ya. 5 jurnal. Oke, yang pertama tadi kalau untuk pemakaian bahan kita pakai angka yang mana? Kita pakai angka yang ini. Kalau tenaga kerja kita pakai angka yang ini. Kalau BOP kita pakai angka yang ini. Ya. Produk jadi yang produk yang ditransfer ke gudang produk jadi kita pakai angka yang ini. Kalau untuk persediaan akhir kita pakai yang ini. Nah, udah lebih mudah ya. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Berarti kalau yang ini ya, saya kasih warna deh biar kalian paham, ini angkanya pakai yang ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua untuk pembebanan tenaga kerja ya. Nilainya mana? Nih ya. Kalau mau dibayar boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ini saya kasih warna hijau ya biar berbeda. Nah, ini pakai angka yang ini. Oke, kemudian yang ketiga itu untuk BOP pakai angka yang ini ya. Saya kasih warna biru. Nah, ya 287985. Nah, oke. Selanjutnya adalah untuk produk yang ditransfer ke gudang produk jadi. Ya, itu nih. Nilainya yang mana? Nilainya adalah yang 4076. Tuh, ya, nilainya ini. Kemudian untuk yang kreditnya adalah PDP dari mulai dari departemen pengolahan ke pengemasan, kemudian ada bahan baku, BTK dan BOP. Kita lihat ya. Jadi untuk yang PDP ini ya, untuk unitnya ya kita pakai yang ini ya, sama nih kita pakai yang ini atas ini. Kemudian biaya per unitnya adalah kita pakai angka yang ini tadi. Ingat untuk yang departemen pengolahan ke pengemasan bukan pakai 1675 lagi, tapi kita pakainya 1240 yang ini. Ya, nih. Oke, untuk bahan baku dikali 786, untuk BTK dikali 103, untuk BOP dikali 161. Sehingga hasilnya ini. Oke. Yang kelima adalah untuk persediaan produk dalam proses akhir. Ya. Kemudian di bawahnya ini ya. Ini adalah kita pakai angka yang ini. Ya. Nah, tuh. Sama ya angkanya ya, sebenarnya tinggal pindahkan. Tapi ini perhitungannya seperti ini. Kalau kalian belum paham perhitungannya dapat dari mana. Oke, nah, jadi tadi untuk yang membedakan ya, untuk penambahan bahan apakah dia menambah unit produk atau enggak. Nanti kalau dia menambah unit produk yang kelihatannya di sini. Ini yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ini yang membedakan ya, ya. Jadi sebenarnya ini sih tidak pengaruh apa-apa, hanya kita perlu tahu bahwa oh dapatnya dari mana, oh ini dikurangi. Gitu, ini ada biaya per unit yang baru karena ada tambahan bahan di biaya departemen selanjutnya yang menambah unit produksi. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi proses costing untuk penambahan bahan di departemen lanjutan. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.